Ya, dan juga tadi yang nomor 3 tadi terkait dengan apa yang kami sampaikan, memang kebijakan daripada kesepakatan pemerintah dengan DPR adalah kita akan mengurangi utang terhadap PDB dari waktu ke waktu. Walaupun sebenarnya kita posisi sekarang adalah sekitar 23%, itu sangat aman. Kesepakatan secara tidak tertulis, apalagi kalau Eropa sih mereka buat 60%. Tapi tentu karakteristik kita tentu berbeda dengan mereka. Kita memang mengupayakan untuk menurunkan hutang. Mungkin langsung ke slide 6. Di sini ada beberapa kebijakan belanja pemerintah pusat di tahun 2014. Yang saya ada 3 slide di sini yang mungkin ada 11, ada 10. Nah, tapi mungkin yang relevan dengan diskusi kita adalah bahwasanya infrastruktur menjadi prioritas. Kami seperti sampaikan tadi, domestic connectivity karena ini biaya logistik kita masih sangat tinggi. Kemudian juga pembangunan transportasi publik ini menjadi prioritas utama. Kemudian nomor 3 itu pendanaan hibah untuk pembangunan MRT. Ini kita akan kembangkan juga ke kota-kota besar lainnya. Saat ini juga kami sedang bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya. Mereka juga akan mengembangkan MRT juga di sana yang merupakan kombinasi antara monorail dengan tram. Nah, ini juga ada kendala pendanaan yang perlu kita nantinya tampaknya akan ada kolaborasi antara Pemda dan anggaran pusat untuk keperluan ini, walaupun lebih tepat sebenarnya adalah PPP yang lebih relevan untuk jenis ini. Nah, kemudian mungkin slide selanjutnya, slide 7, tentu pendidikan tetap menjadi prioritas kita, 20% dari anggaran negara, karena dengan semakin meningkat kualitas pendidikan masyarakat kita, tentu mereka semakin memahami kenapa subsidi harus dikurangi misalnya. Nah, dan juga kenapa kita harus mendukung transportasi massal. Nah, slide selanjutnya adalah kita berupaya untuk kebijakan subsidi untuk lebih tepat sasaran. Nah, ini memang perlu kolaborasi bersama dengan kementerian-kementerian terkait, dan juga memang tidak bisa tidak memang proses demokrasi dan politik kita juga merupakan hal utama yang menjadi salah satu pertimbangan. Mungkin langsung saja ke slide 10. Kami akan singgung di sini berkenaan dengan infrastruktur tadi, bahwasanya itu meningkat dari sisi nilai, tapi tampaknya dari sisi persentase ini relatif stagnan dibandingkan dengan pengurangan lainnya. Jadi kalau hadirin lihat, kira-kira infrastruktur itu sekitar 10% daripada total belanja kita, dan masih lebih rendah daripada subsidi hampir 300 triliun. Jadi memang slide selanjutnya, slide 11, bisa dilihat di sana jumlah subsidi yang kita berikan, yang sepakatan dengan parlemen adalah sekitar 336 T di tahun 2014. Nah, bagusnya adalah subsidi energi itu kita lebih rendah daripada tahun lalu. Walaupun nanti kenyataannya mungkin pengalaman selama ini adalah selalu subsidi energi ini selalu membengkak, apalagi dengan kondisi depresiasi rupiah yang semakin melemah ya, sekitar 30% daripada tahun lalu. Mungkin saya skip saja fasilitas perpajakan yang sudah kita pernah berikan, yang sudah dan akan berikan. Jadi dari waktu ke waktu kita akan terus rumuskan kebijakan untuk mendukung daripada transportasi massal ini. Mungkin langsung saja ke slide 24, di mana slide 23 mungkin ya, tadi sudah kami singgung terkait dengan anggaran subsidi. Mungkin langsung aja 24 tentang jumlah subsidi itu mencapai 51 juta kiloliter, 50,5 juta kiloliter. Nah, ini memang kalau rupiah terdepresiasi seperti saat ini, maka tampaknya anggaran subsidi kita harus meningkat. Yang di slide 23 disebutkan sekitar 195 triliun. Ini memang mudah-mudahan rupiah kita kembali stabil sehingga kita bisa dapat menghemat daripada anggaran subsidi ini. Mungkin langsung ke slide 28, tadi mungkin juga sudah singgung sedikit oleh pembicara lainnya terkait dengan penggunaan subsidi ini sendiri, siapa sih yang menerima manfaat. Misalnya dari sisi jenis BBM bersubsidi itu premium paling besar 60%, dari sektor pengguna
Itu yang paling besar adalah transportasi darat 89%. Kemudian dari sisi wilayah ya Jakarta diantaranya Jawa Bali mengkonsumsi hampir 60%, sementara Jabotabek itu 18% dari total atau 30% dari Jawa. Jadi kalau tadi kebijakan pembatasan subsidi tadi bisa kita lakukan di Jabotabek, itu sudah sangat signifikan. 18% itu dari 50 juta kiloliter ya sekitar 10 juta kiloliter. Itu setara dengan dibagi 5 ya sekitar 40 T yang akan bisa kita hemat. Itu Jabotabek. Untuk Jakarta itu sekitar 2,5 juta kiloliter. Itu setara dengan 5 T. Jadi masalah sekarang adalah Prof adalah mau enggak Jakarta menerapkan pembatasan subsidi, nanti pemerintah pusat kasih 5 T. Kira-kira apakah Jakarta mau enggak? Nah ini salah satu tantangan ya yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Nah mungkin ke slide 27 sebagai terakhir. Jadi dari slide 27 itu di sana terlihat sampai dengan saat ini penerima manfaat terbesar daripada subsidi ini adalah 25% masyarakat yang berpendapatan tinggi. Jadi mereka mendapatkan manfaat 77%, ya tentu karena mereka punya mobil dan juga sebagian dari pengendara motor kita sebenarnya juga punya kemampuan. Nah jadi ini yang kita akan coba balance, akan coba minimalkan dari waktu ke waktu. Dan kembali lagi memang masalahnya adalah kolaborasi antara Kementerian Teknis ini menjadi sangat relevan. Sebagai penutup mungkin simpulannya adalah transportasi massal merupakan prioritas bagi pemerintah pusat dan juga tentu solusi bagi penundaan subsidi BBM, kemudian juga peningkatan produktivitas dan kualitas hidup kesehatan. Tadi Dr. Sunarko sudah, Dr. Trinarko sudah menyinggungnya. Kemudian yang kedua adalah mungkin yang dapat kami sampaikan adalah bahwasannya subsidi harus dikurangi. Dan juga kita mencoba untuk terus subsidi ini dapat tepat sasaran dan ini tidak mudah karena ini juga menuntut disiplin tidak saja dari pemerintah, kementerian tapi juga masyarakat kita dan bagaimana agar slogan bahwasanya subsidi itu adalah untuk masyarakat yang kurang mampu itu betul-betul bisa terinspirasi di dalam kultur dan juga tindakan nyata dari masyarakat kita. Mungkin demikian, mudah-mudahan tidak melewati dari batas waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita berikan aplaus untuk Pak Irva, tepat waktu Pak Irva, dan yang paling ujung dari wajahnya kita tahu pasti yang paling muda. Bung Fadli Hanafi, Ketua BEM Program Ekstensi dari FEUI tahun 2012 dan ini adalah merupakan grand finalis Lomba Debat Mahasiswa Nasional di TV One tahun 2013-2014 ya Bung Fadli ya. Dan kita butuh perspektif orang muda. Nah ini nanti Bung Fadli akan menjelaskan perspektif dari orang muda, teman muda. Jagoan biasanya keluarnya paling terakhir Bung Fadli. Silakan Bung Fadli. Kita berikan aplaus untuk Bung Fadli. Cek. Maaf pas karena dosen saya berdiri tadi jadi saya punya kewajiban untuk berdiri juga. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Jadi posisi saya hari ini bukan hanya mewakili anak muda sebenarnya, tapi sekaligus mewakili masyarakat secara keseluruhan untuk berbicara mengenai bagaimana sih kebijakan transportasi publik ini pasca kenaikan subsidi BBM. Kita pada sisi realitasnya kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa memang pembatasan subsidi BBM di tengah ketidaksiapan transportasi massal itu membuat kita terjebak pada situasi di mana slogan Pertamina yang pasti pas itu tidak relevan lagi. Yang ada itu ya ini pasti pusing. Kenapa? Karena harganya naik, kemudian transportasi massal juga belum optimal sehingga implikasinya peningkatan proporsi pengeluaran rumah tangga khusus untuk transportasi saja itu sampai lebih dari 40%. Nah, kita melihat bahwa alasan utama dari adanya pembatasan subsidi BBM kan adalah adanya defisit. Defisit ini kemudian didorong karena adanya konsumsi yang berlebihan. Konsumsi berlebihan ini didorong karena begitu besarnya peningkatan transportasi pribadi ditambah lagi dengan kemacetan. Nah, kemacetan juga berkontribusi terhadap peningkatan dari BBM itu sendiri. Nah, ini fakta lapangannya bahwa sungguh luar biasa bahwa saat kita berbicara kemacetan, itu relevansinya bukan hanya ke DKI Jakarta tapi juga di beberapa kota besar seperti di Medan, di Surabaya dan di Makassar.
Ya ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Yarko bahwa memang peningkatan dari transportasi publik itu meningkatkan konsumsi dari BBM itu tersendiri dan ini cukup elastis. Artinya sedikit saja kenaikan transportasi pribadi itu akan meningkatkan konsumsi BBM yang cukup signifikan dan juga akan berimbas pada kenaikan emisi karbon. Ya, nah sekarang apa sih yang sebenarnya menjadi concern utama kita? Mengapa masyarakat itu, kita dari perspektif pemuda sendiri dan masyarakat agak enggan itu untuk berpindah ke transportasi publik? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa dengan dari Prof. Sutanto bahwa orang punya privilege masing-masing untuk memilih berdasarkan kemampuannya. Tapi selain daripada kemampuan kami dari pemuda maupun masyarakat juga mempertimbangkan aspek kenyamanan. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah kita melihat bahwa ini ada 3 contoh rute yang saya ambil. Misalnya, ini betapa rumitnya ya transportasi publik kita. Dari Jatibening ke TB Simatupang saja itu harus nyambung berapa kali. Hingga harus ke Kampung Rambutan dulu, angkutan umum 2 kali, kemudian 1 kali ke Tanjung Barat, hingga 1 kali naik Deborah. Sampai bagaimana kalau kita mau ke Pondok Indah misalnya dari Depok, itu harus 3 kali angkutan kota, atau kalau misalnya mau naik bus sekali jalan, kita harus ke Kampung Rambutan dulu. Nah ini kan merupakan fakta bahwa memang ini saja, ini membuat kita enggan untuk menggunakan transportasi publik. Yang selanjutnya, selain rumit rutenya, itu kurang nyaman juga. Ya kita lihat, ini komuter lain ya, bagaimana orang berdesak-desakan di pagi hari, kemudian juga ini adalah angkutan umum, ini busway. Nah memang aspek kenyamanan ini masih merupakan menjadi alasan utama mengapa masyarakat secara luas itu masih agak enggan untuk berpindah ke transportasi publik. Sehingga memang ini PR kita bersama, bahwa kedepannya dengan adanya pembatasan subsidi BBM ini seharusnya dana yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas bukan hanya kuantitas transportasi publik itu menjadi prioritas dari pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat. Nah selain dari rumitnya rute, tidak nyamannya transportasinya, ternyata stasiunnya juga tidak nyaman. Sehingga orang berpikir, ya saya harus ke stasiun, panas-panas lagi. Ini kenyataan ya, maksudnya kita melihat bahwa aspek kenyamanan itu sangat signifikan dan beberapa orang yang saya temui di stasiun misalnya itu mengeluhkan ketidaknyamanan itu sebagai alasan utama mereka untuk menggunakan sepeda motor misalnya. Ya. Nah coba kita bandingkan misalnya transportasi publik di Singapura misalnya. Ini beberapa jenis transportasi publik di Singapura dan ini sistem tiketing yang sudah lebih digital, artinya orang tinggal datang, tinggal beli tiketnya, tinggal bayar fares-nya, kemudian rutenya kemana itu disesuaikan. Sehingga kita lihat aspek kenyamanan merupakan prioritas utama selain daripada efisiensi dari integrasi transportasi publik di Singapura. Ya ini sedikit profil transportasi publik di Singapura. Ya akses tiketing yang nyaman, kemudian ini panjang lintasannya. Kemudian juga ini di Jerman. Ya kita lihat. Ini sepertinya nyaman sekali ya. Bahkan ini ada stasiun keretanya ini orang nongkrong di sini juga enak sekali sepertinya. Ini membuat masyarakat ya jangankan dengan tujuan untuk naik transportasi publiknya, kayaknya nongkrong di sini juga enak sepertinya begitu sambil belajar, ya sambil mungkin anak muda mau pacaran bisa mungkin di sini gitu kan. Artinya bahwa memang aspek kenyamanan itu masih merupakan aspek yang cukup signifikan dari bagaimana menstimulus orang untuk berpindah ke transportasi publik. Bahkan di Jerman itu mereka menyediakan semacam sistem informasi yang terintegrasi bagi pengguna transportasi publik. Ini sudah mencakup misalnya rute transportasi umum, bahkan tinggal kita masukkan saya dari sini mau kemana itu sudah keluar rutenya ini jadi jelas. Bahkan untuk jenis transportasi ini berdasarkan zona yang ada di Jerman. Nah inilah yang kemudian bisa kita jadikan benchmark, bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bagaimana pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal optimisasi peran kualitas bukan hanya kuantitas dari transportasi publik itu sendiri. Ya ini saya rasa tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya bahwa memang kalau bicara konteks Indonesia khususnya Jakarta transportasi publik banyak. Namun ternyata lebih dari 50% sebenarnya kan itu usianya sudah lebih dari 10 tahun masa operasinya. Artinya lagi-lagi bicara masalah aspek kenyamanan. Ini yang kedua adalah tadi masalah MRT akan dipercepat penyelesaiannya. Nah ini sepertinya kami berharap
pemangku kebijakan dari pemerintah pusat ada di sini untuk kami ingin menyampaikan ini nih. Kebijakan LCGC juga merupakan satu yang memberikan disinsentif tersendiri terhadap optimisasi kendaraan transportasi publik. Sehingga sebaiknya perlu ditinjau ulang mengenai kebijakan LCGC ini. Kemudian juga tingkatkan kenyamanan, itu merupakan aspek yang sangat penting. Kemudian anggaran untuk infrastruktur, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan bahwa anggarannya sudah ditingkatkan. Dan tentunya efisiensi birokrasi. Masalah klasik yang terus menjadi masalah utama dari kebijakan yang tidak efektif adalah karena adanya ketidaksinergisan antara para pengambil kebijakan yang ada di lapangan, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, inilah yang harus didorong. Seperti yang Prof. Sutanto sampaikan tadi, bahwa PR masalah transportasi publik tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tapi juga kepada pemerintah pusat. Mengapa? Karena pemerintah pusat kepentingannya adalah stabilisasi dari setiap daerah yang ada di negaranya. Nah, tadi kita sudah mengulas bahwa disampaikan juga oleh MC bahwa yang kita inginkan dengan adanya pembatasan subsidi BBM ini merupakan stimulus atau trigger buat masyarakat beralih ke transportasi publik. Namun yang menjadi itu kan baru harapan, baru wacana bahwa ya kita ingin seperti itu. Jangan sampai 10 tahun mendatang dengan alasan yang sama gara-gara kita belum mengoptimalkan transportasi publik, kita kembali membatasi subsidi BBM yang tentunya akan membebani masyarakat ke depannya. Sehingga ya, ini ada contoh peran swasta ya. Jadi selain pemerintah daerah dan pemerintah pusat, peran swasta juga sebenarnya diperlukan. Kita ambil contoh misalnya pembangunan MRT di Makassar, itu sudah direncanakan tahun 2014 dan masa pengerjaannya itu 3 tahun, dan juga pembangunan MRT di Bandung di mana itu masih dalam proses studi teknis dan studi kelayakan lapangan. Ya, dari seluruh pembahasan yang kita inginkan adalah ya ini, mari kita optimalkan transportasi publik sehingga kedepannya tidak perlu lagi dengan alasan yang sama kita batasi subsidi BBM kepada masyarakat, karena tentunya ini akan sangat membebani masyarakat di jangka panjangnya. Ya, terima kasih. Saya Fadli Hanafi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fadli Hanafi, Ketua BEM FEUI. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada semua narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Tadi kalau dilihat gambarnya Bung Fadli, ketika melihat Jerman begitu ya, kita pernah juga sebetulnya punya gubernur lulusan dari Kaiserslautern, Jerman. Oh gitu, no mention gitu ya. Sebetulnya Bung Fadli. Kita masih menunggu kedatangan dari Profesor Danang Parikesit untuk juga ikut bergabung bersama kita, masih dalam perjalanan agaknya, tapi sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada para hadirin yang ada di sini untuk memberikan kontribusi pandangan, perspektif, pikiran. Boleh berbeda pendapat, silakan. Saya batasi terlebih dahulu, satu Bapak dan 2 Bapak ya, 2 dari sini, dari sebelah sini ada? Ya, 3, 4. Sebelah kiri. Oke, silakan Pak. Oke. Boleh disebutkan nama dan dari mana Pak? Terima kasih. Saya Muhammad Hasrul Tayyib Pak, dari RCCUI juga, perubahan iklim, dari PSIL, Program Studi Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana UI. Saya mungkin boleh berbeda pendapat tidak Pak? Itu ada banyak nih, tapi saya kira nanti terlalu banyak, biar di luar saja kita bicara. Ya, silakan Pak. Yang pertama adalah subsidi Pak. Di masa depan Pak, itu bahkan blok mesin mobil akan dibikin dari plastik tahan bakar Pak. Lebih kaya dari baja, lebih keras dari baja. Itu dari apa? Dari minyak Pak. Jadi 2025 tahun 2025 nanti itu industri petrokimia itu jadi, dan bahan bakunya adalah minyak, jangan dihabisin. Karena itu memang subsidi saya kira memang harus kita pelan-pelan harus diselesaikan. Kan subsidi itu kan begini, adik kita, anak kita yang masih bayi belajar jalan kan kita tuntun subsidi Pak ya. Masa sampai kakek-kakek dituntun terus kan? Enggak. Subsidi harus diberikan terbatas, ada jangka waktunya sampai dia mandiri, dan itu harus direncanakan. Itu subsidi. Dan saya kira akibatnya nanti tentunya adalah kepada karena subsidi terus pertambahan kendaraan. Sekarang ini katanya 8% pertambahan kendaraan DKI, tadi dikatakan berapa? 11. Kalau 8% itu tiap 12 tahun 2 kali lipat Pak. Tapi jalan nggak 2 kali lipat. Dan Pak Emil Salim beberapa tahun yang lalu mengatakan 2014 itu bumper to bumper kemacetan. Dan sekarang kita mulai lihat. Jadi bagaimana caranya
kita ngatasinya. Betul tadi transportasi massal. Tapi kalau masih subway, masih monorail itu 4-5 tahun lama Pak. Ini sudah mulai macet. Usul saya kalau mungkin Pak. Contohnya Jalan Sudirman saja. Itu jalur hijau di tengah itu kita buka aja lah. Taruh rel kereta, bantalan rel itu pakai bantalan kan tidak usah di semen, nggak usah di bantalan aja pakai rel kereta, tram jalan. Kalau tiap 3 menit ada tram lewat, bawa 20 gerbong, 600 orang loh Pak terangkut tiap 3 menit. Wah, gerbongnya kan mahal katanya. Iya, gerbong kalau kita mau jalan 100 km per jam. Busway aja ganti rodanya roda kereta kok jadi kan? Lah iya. Nah, jadi saya pikir yang harus didahulukan tuh bagaimana cepat mengatasi kemacetan. Silakan mau bikin subway, mau bikin tuh 4 tahun Pak, belum terus selesai. Bagaimana sekarang ini 2014 ini sudah bumper to bumper. Jadi saya usul sebenarnya, kenapa nggak ini dulu aja? Kalau ini berhasil, nah, mari kita lihat di Salemba itu, mungkin juga bisa itu di tengahnya itu, ya toh? Nah, kalau jalan kereta nggak akan kendaraan sepeda motor masuk ke itu nggak akan kan? Ya, nah terus begini, dulu saya tanya sama tukang bemo, Pak, bagaimana penghasilan bemo sekarang? Pak, saya dulu bisa ngangkut 300 orang sehari pulang pergi kantor. Bensinnya berapa habisnya? 80 liter sehari, 80 liter. Sekarang gimana? Pak, 300 orang tuh udah punya sepeda motor. Kalau rata-rata 1 liter, 300 liter sehari. Bayangkan Pak, moda angkutan yang keliru akibatnya. Nah, jadi saya sebagai anggota tim teknis juga dari Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan. Mohon maaf Bapak, bisa lebih dekat lagi mikrofonnya? Enggak, yang terakhir. Saya usul pada Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan. Bagaimana kalau kita lihat contoh Beijing sama Shanghai? Sepeda motor dilarang masuk kota Pak. Wah, itu kan sulit. Lah becak kok bisa? Tentunya tidak dadakan. Benahi dulu angkutan massal, nanti bertahap. Jadi sepeda motor warna merah cuma boleh Jakarta Pusat. Sepeda motor, jadi barangkali ini perlu jadi opsi juga untuk kemacetan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zul. Kita berikan kesempatan. Ya. Yang di tengah, Bapak di tengah atas. Ya. 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 Yang di atas Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya Untung Sirinanto dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Apa yang tadi disampaikan para narasumber luar biasa semua. Dan kami pada sisi praktisi ingin memberikan sebuah saran pendapat. Tentu saja apa yang tadi kita dengar semua, ini adalah kita ingin mencari sebuah solusi. Tetapi ketika solusi itu kayak di atas sebuah kertas putih itu akan mudah. Tapi kenyataan sekarang ini habitat human being ada di sana semua. Jadi artinya kita berbicara sekarang ini seperti filosofi kalau kita berbicara mengatasi bagaimana energi bisa kita hemat, bagaimana kita bisa mengangkut angkutan yang memang dalam satuan waktu itu mengangkut banyak sekali atau massal. Ketika kita dihadapkan pada persoalan private transport yang luar biasa. Nah, oleh karena itu memang filosofi seperti kayak penggadean mengatasi masalah tanpa masalah itu gak mungkin. Nah, oleh karena itu filosofi tentara mungkin harus kita ambil ini. Ketika kita ngambil priority, kita ke arah utara, kita serbu utara itu, kita kuasai, kemudian kita tata. Nah, dengan demikian maka sumber daya yang kita kerahkan ke arah sana tentu yang pada sisi penjuru mata angin yang lain mungkin agak terkurangi. Jadi artinya saya sedang ingin berbicara bagaimana negara ini menetapkan sebuah prioritas. Ketika itu belum dituangkan, 10 tahun lagi saya jamin akan seperti ini. Yang masih ada kita akan saksikan nanti masih seperti ini. Nah, oleh karena itu, mari ketika kita berbicara prioritas, kita punya Undang-Undang Dasar 45,
ada undang-undang yang relevan dengan ini semua, baik itu transport, baik itu environmental. Nah, dedikasinya di sana. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan pesan ketika aspek legal ini, how every single people living in Indonesia should be productive and efficient. Sudahkah ada di Undang-Undang Dasar 45? Dan di setiap undang-undang itu harus ada itu. Dan akhirnya bagaimana kita membuat sesuatu yang berkaitan dengan public transport ini itu menjadi prioritas utama atau tidak. Nah, itu disetting di dalam undang-undang dan harus dilakukan di dalam setiap program dan kegiatan, dan larinya nanti ke Komisi 5 bagaimana penganggarannya. Kita awasi bersama-sama, tidak boleh korupsi dan tidak boleh ngapusi. Itu seperti di Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo mboten korupsi lan mboten ngapusi. Jadi artinya para intelektual berkumpul kemudian menetapkan sebuah sasaran Republik ini ke sana, dan kami dalam hal ini memberikan masukan, kalau memang kita ingin public transport oriented, kita harus tuangkan di sana daripada full motorized atau private, karena semuanya mengandung konsekuensi di sini. Nah, di sini kita ingin semuanya mengajak bahwa kita kembali kepada kita bagaimana public transport oriented, karena kita yakini semua dari pagi sampai sekarang ini itu yang efisien. Kita tuangkan, kemudian setelah itu di dalam sebuah legal, di dalam undang-undang, di sana setiap kelembagaan itu tentunya harus kita evaluasi. Ketika undang-undang itu sudah dinyatakan seperti itu, sama seperti kayak kita koin, ada regulasi, ada institusi, sehingga lembaga yang melaksanakan itu harus betul-betul single, full authority. Karena sekarang ini katanya koordinasi itu mahal dan nggak berjalan sampai detik ini secara signifikan. Sehingga lembaga yang mengamanahkan transport ini harus single, harus satu. Sekarang ini banyak sekali. Artinya kalau bensin itu kita bawa 20.000 liter itu dari Jakarta, Semarang itu mungkin sudah menguap dengan berbagai alasan. Ya, artinya apa? Ini persoalan klasik di situ, dan oleh karena itu penetapan sasaran, kemudian ini perlu ada sebuah komitmen, konsistensi, dan sustainability. Itu tiga hal itu perlu dituangkan, kemudian mari berbicara secara teritori, akankah kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Kalau sekarang ini kita punya PP 52 tahun 2012, Jabodetabek, public transport, siapa yang akan menjadi sopir atau komandan di situ? Dan ketika dia sudah dijadikan sebagai komandan leading, ketika nggak mampu, dia harus turun dimintai pertanggungjawaban. Ketika dia memang harus memimpin, berikan dia sumber daya yang luar biasa, akan bisa merubah public transport di Jabodetabek. Kita semua ini menantikan, dan barangkali itu yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk penanya kedua. Baik, yang ketiga, silakan Bapak. Iya. Depan ini. Iya. Boleh disebutkan nama dan dari mana Bapak? Terima kasih Pak. Saya Edi dari SDM. Mengenai public transport ini memang luar biasa Pak ini. Perencanaan pun sebenarnya bagus ya. Kemudian diskusi-diskusi juga sudah banyak. Analisisnya sangat luar biasa. Tapi apa Pak yang lemah faktanya? Memang implementasi. Contohnya saja misalnya pada waktu itu pernah diprogramkan dibuat kereta api dari bandara ke Manggarai. Nah, itu jadi realisasinya memang implementasinya itu memang sangat rendah. Analisisnya bagus sekali memang, GHG, mengurangi subsidi, mengurangi emisi di kota. Tapi lagi-lagi apa implementasi. Pada kenyataannya sebenarnya misalnya saja sekarang udah agak lebih baik sih mengenai KAI kereta. Nah, saya itu pengalaman saya itu naik kereta. Saya senang lebih naik kereta sebenarnya kalau pagi berangkat kerja. Tapi kenyataannya saya kalau naik kereta itu udah nggak dapat tempat lagi dan harus berjuang untuk masuk. Meskipun kalau sudah di dalam nyaman. Gitu. Jadi
Nah ini pun kalau mau nambah sebenarnya ini paling mudah sebenarnya masyarakat itu sebenarnya. Kalau itu ditambah frekuensinya juga sudah lebih bagus gitu.